Menantu Dewa Perang. Bab 386. Melawan Litra. Orang yang berada di luar istana pada ribut setelah mendengar 3 keputusan yang dibuat oleh tim investigasi. Tuan Erles sudah dicabut dari jabatannya dan akan menunjuk orang lain untuk menggantikan. Ini tentunya sangat berbahaya bagi kota ZH. Sudah banyak pemimpin yang kita temui, tapi hanya Jason yang peduli dengan rakyatnya, kata Taslim. Dibicarakan sekarang juga apa gunanya? Yang terpenting sekarang adalah kita harus membuat tim investigasi tahu bahwa kita sebagai rakyatnya sangat mendukung dia dan ingin agar dia kembali menjadi Raja ZH. Siapa tahu suara kita bisa mengubah pendapat tim investigasi, timpal Kalim. Aku rasa itu ide yang bagus. Sekarang juga aku akan menyuruh pasukanku untuk bersiap di kota XD menunggu perintah, ujar Travis. Aku setuju, kata Taslim. Matthew, bagaimana menurutmu? Matthew adalah ketua mereka, jadi tentu saja hal sepenting ini harus terlebih dahulu didiskusikan dengannya. Aku rasa lebih baik kita tunggu sebentar lagi. Kalau Tuan Erles sudah keluar, baru kita jalanan rencana kita. Sekarang kita masih buta akan apa yang terjadi di dalam. Kalau kita sembarang bergerak, tim investigasi akan mengira kita melawan. Kalau sampai kita dicap sebagai pembangkang, ini akan sangat merugikan Tuan Erles. Oke, kalau begitu, kita tunggu sebentar lagi, kata Kalim. Hahaha, kalian masih ingin mengerahkan pasukan kalian untuk menolong Jason. Dasar bodoh. Kalian berani meragukan keputusan dari tim investigasi. Yang ada kalian hanya mengantar Jason menuju kematiannya. Kata Liam. Liam, biar kami sendiri yang memutuskan urusan tempat kami tinggal, tolong jangan menghina pemimpin kami, kata Kalim. Menghina? Kamu yang berpikir terlalu jauh. Tanpa ada gencatan senjata lagi, keluarga Umewa sudah berpihak padaku. Tak lama lagi kota ZH juga akan jatuh ke dalam tanganku. Hahaha. Tuan Erles hanya dicabut posisinya sebagai Raja ZH, tapi dia belum mati. Wah, kamu sudah berani melawan ucapanku. Liam langsung menamparkan wajah Kalim dengan sangat keras sampai meninggalkan bengkak di wajah. Kamu ini siapa sudah berani berbicara padaku dengan gaya kamu yang kurang ajar itu? Cuma dengan satu helai bulu kaki aku juga bisa membunuhmu. Tidak percaya? Cepat berlutut, biar aku tunjukkan. Liam, kamu sudah keterlaluan. Kota ZH tidak punya salah apa-apa padamu. Jadi atas dasar apa kamu menghina pemimpin kami? Plak, kali ini giliran sisi wajah satunya yang ditampar. Aku suruh kamu berlutut. Liam kemudian menendang lutut kanan Kalim sampai terdengar suara tulang patah. Tapi Kalim masih berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Tapi kini giliran lutut kirinya yang ditendang sampai hancur. Krak, akhirnya mau tak mau Kalim pun berlutut disertai dengan teriakan kesakitan. Liam, apa maumu? Travis langsung mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke kepala Liam, hentikan. Kalim adalah kakakku. Liam, cukup. Taslim dan Mark juga ikut turun tangan dan bersiap untuk bertarung dengan Liam. Tiba-tiba keramaian di belakang muncul ratusan orang berpakaian hitam dengan senjata di pinggang mereka. Mereka adalah prajurit dari pasukan pelindung ZH. Tanpa disadari mereka sudah mengepung Liam dari berbagai penjuru. Penduduk kota ZH memang sangat solid. Jika ada yang berani macam-macam dengan pemimpin mereka, mereka akan bersatu. Begitu pemimpin mereka memberikan perintah, mereka pasti akan menyerang, tidak peduli siapapun lawannya. Liam menyadari dirinya sudah dikepung oleh ratusan orang, tapi dia sama sekali tidak panik dan malah semakin menjadi, kalian para penduduk kota ZH bernyali besar juga. Sepertinya aku harus membunuh kalian terlebih dahulu sebelum mengambil alih kota ZH. Kalian mengira hanya segini saja cukup untuk membuat aku takut. Kalim, kamu benar-benar sudah membuat kesabaranku habis. Liam menjambak rambut Kalim dan membenturkan kepalanya ke lantai. Duak. Cepat berlutut. Sialan, ini sudah melewati batas, kata Taslim. Para prajurit, siapkan senjata kalian, habisi dia. Seru Travis. Semua prajurit bersiap mengambil posisi, kurang lebih ada 500 senapan yang membidik kepala Liam dan siap menembak kapan saja. Liam, kalau kamu masih tidak berhenti, aku akan menembakmu. Hahaha, kota ZH, kalian sungguh berani. Sepertinya kota LZ sudah tertidur terlalu lama sampai kalian lupa betapa mengerikannya kami. Ayo sini, aku tidak takut. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang sangat ramai.
Begitu ramainya hingga tanah serasa bergetar. Kalim beserta yang lain menoleh ke arah suara itu berasal dan melihat ada ribuan tentara yang sama-sama membawa senjata mengepung 500 orang prajurit dari kota ZH. Ternyata Liam juga datang dengan membawa persiapan. Kalian berani menodongkan pistol ke kepalaku. Memang kalian bisa apa kalau aku suruh Kalim untuk berlutut? Memangnya kenapa kalau aku ingin membunuh Jason? Kalau aku menghina dia, memangnya kalian bisa apa? Jangan merendahkan pemimpin kami, kata Kalim. Duak. Liam menghantam kepala Liam ke lantai semakin keras. Dexter dan Vincent yang melihat itu hanya bisa mengelus dada. Jason sudah bukan lagi Raja ZH, Winda juga sudah dicabut dari jabatannya. Sekarang kota ZH tinggal menunggu dibantai. Seharusnya Kalim dan yang lain menggunakan kesempatan untuk menyelamatkan diri. Tapi dia malah melindungi Jason, kata Vincent. Jujur saja sebenarnya aku iri dengan Jason, kata Dexter. Jason dan anak buahnya sebentar lagi akan mati, kenapa malah iri? Kamu tidak mengerti. Jason akan mati, tapi anak buah dia masih saja setia baik hidup ataupun mati. Yang aku iri adalah memiliki bawahan seperti itu. Aku ingin memiliki bawahan seperti itu. Aku bahkan sempat berharap Jason bisa bangkit. Tapi sayangnya dia masih terlalu muda. Tanpa adanya bala bantuan, dia tidak akan punya masa depan. Sementara itu di halaman di dalam istana Brody. Jason terbangun dengan kondisi satu badan berlumuran darah. Dia membersihkan wajahnya dari bekas darah dan memuntahkan beberapa gigi yang sudah ternodai warna merah. Kamu masih belum mati, tutur Litra. Bagaimana mungkin? Serangan dari ular besi begitu menakutkan. Dia pun melihat dengan mata kepalanya sendiri diserang habis-habisan dan mustahil untuk bisa bertahan hidup. Aku sudah tahu kamu memiliki senjata spiritual, dan kamu pasti berpikir, aku tidak punya, bukan? Seharusnya Jason tidak selamat di saat dia terkena serangan dari si ular besi. Tapi mengapa dia masih selamat? Itu karena dia memiliki pohon taraf. Pohon taraf sejatinya adalah sebuah benda berharga yang melampaui Grandmaster. Tidak salah jika dikatakan pohon taraf juga termasuk senjata spiritual. Dulu karena Jason masih terlalu lemah, makanya dia tidak bisa mengerahkan kemampuan yang dimiliki pohon tersebut. Tapi semenjak dia menguasai jembatan internal darah matahari, dia mulai bisa menggunakan kekuatan pohon tersebut. Saat barusan Jason diserang oleh ular besi, di saat genting Jason berhasil menggunakan kekuatan pohon taraf untuk menangkis serangannya. Akan tetapi karena Jason masih kurang menguasainya, dia terkena luka yang cukup berat. Mustahil. Mana mungkin kamu juga memiliki senjata spiritual? Senjata spiritual adalah benda yang sangat langka. Papaku saja harus pergi mengelilingi dunia barulah dia mendapatkan ular besi ini. Kamu yang masih begitu muda mengapa bisa memilikinya? Bersambung. Bab 387. Matinya Litra. Gelang yang ada di tangan kanan Jason perlahan-lahan terbang ke angkasa. Gelang itu berwarna putih dan ada sedikit garis merah di sekelilingnya. Bis. Gelang itu berputar dan menghasilkan suara yang lembut. Jadi ini senjata spiritual kamu. Bercanda. Ini cuma gelang murahan saja. Aku tidak tahu bagaimana caranya kamu bisa selamat tadi, tapi kalau ular besi sanggup membunuhmu, dia bisa melakukannya lagi dengan mudah. Litra berjalan ke atas kepala si ular dan membiarkan dia menggigit tangan Litra. Ular besi membutuhkan daging Litra lagi karena energinya sudah dia gunakan ketika bertarung melawan Jason tadi. Kali ini dia tumbuh semakin besar. Panjangnya mencapai 12 meter dan matanya memancarkan cahaya merah menyala. Aku tidak tahan melihat sampah banyak gaya seperti kamu. Kamu tidak pantas untuk menantangku bertarung. Bunuh dia. Ular besi melesat kencang bagaikan angin badai. Dia menggunakan kepalanya yang besar itu untuk menabrak tubuh Jason. Jason tidak bisa menahan serangan ini dengan kemampuannya sendiri. Kalau sampai dia terkena serangan ini lagi, dia pasti akan mati. Kali ini dia tidak akan menghindarinya, yang dia lakukan hanya memejamkan matanya. Jason merasa dirinya begitu tenang, tapi orang-orang yang menyaksikan itu merasa sangat khawatir. Nina, Martha dan Winda ingin memberikan bantuan, tapi mereka tidak sanggup melakukan itu. Yang bisa mereka lakukan hanya melihat Jason menanggung semuanya sendirian. Sedangkan Joko dan Tobias tidak sabar ingin Jason cepat mati, terutama Brody. Brody yang paling berharap Jason akan mati.
Karena kalau Jason tidak mati, dia pasti akan berakhir lebih tragis dari Buniyardi. Graham pun terkejut menyaksikannya. Awalnya dia tidak begitu menganggap Jason dan berpikir Jason pasti akan mati. Namun tak disangka ternyata Jason mampu bertahan dari serangan si ular besi. Yang mulia, kalau boleh tahu, apa gelang yang ada di tangan Jason itu? Apa benar itu senjata spiritual? Tanya Graham. Senjata spiritual adalah benda yang sangat langka. Bahkan orang sehebat Graham saja tidak punya. Karena itu Graham merasa sangat iri. Bukan, tapi benda itu sama kuatnya dengan senjata spiritual. Dia bisa selamat berkat gelang itu, jawab Yasmin. Bahkan Yang Mulia juga tidak tahu dari mana benda itu berasal. Sepertinya Jason cukup beruntung bisa mendapatkan benda itu. Mungkin sekarang dia bisa menang melawan Litra. Meski kedua mata Jason tertutup, gelang yang mengambang di atas telapak tangannya berputar semakin cepat dan akhirnya menyatu dengan api yang menyelubungi tubuh Jason, lalu berubah menjadi bibit yang tumbuh di atas telapak tangannya. Bentuk awal yang menyerupai tunas dengan cepat bertumbuh menjadi pohon besar yang memiliki banyak ranting. Jason membuka matanya dan menjulurkan tangannya ke depan. Ribuan ranting menyebar seperti telapak tangan yang membungkus tubuh ular besi rapat-rapat. Ular besi berusaha melepaskan diri, tapi tidak ada gunanya. Begitu satu ranting putus, ranting baru akan segera menggantikannya sampai pada akhirnya ular besi tak bisa bergerak sedikit pun. Namun akibatnya tubuh Jason terlihat keriput seperti orang tua karena terlalu banyak mengerahkan kekuatan dari pohon taraf, sehingga darahnya jadi terkuras. Hampir 1/4 darah di tubuhnya habis hanya untuk memberi energi untuk pohon taraf. Ular besi menggunakan segenap tenaga yang tersisa untuk memberontak, tapi akhirnya dia semakin mengecil dan kembali berubah menjadi palu. Pohon taraf kembali ke pergelangan tangan Jason. Jason langsung berlutut dan memuntahkan banyak sekali darah. Sepanjang hidupnya Jason bertarung, belum pernah dia merasa kelelahan seperti sekarang. Tidak, jerit Litra, ular besiku. Kenapa dia bisa dikalahkan oleh orang sepertimu? Litra masih tidak bisa menerima kenyataan yang dia hadapi. Sebenarnya benda apa gelang yang ada di tangan Jason itu? Kamu sudah tidak bisa bergerak, ya. Kalau begitu biar aku kirim kamu ke neraka. Setelah mengeluarkan jurus yang begitu dahsyat, tenaga Jason sudah terkuras habis dan tidak bisa lagi memberikan perlawanan. Memang Litra kehilangan ular besinya, tapi kekuatan bertarung dia sendiri juga masih sama kuatnya dengan Westin, bahkan lebih kuat. Jason merasa putus asa, dia sama sekali sudah tidak bisa melindungi dirinya. Tapi, ketika Litra mendekat, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat tajam sampai batu yang ada di sekitarnya hancur. Litra pun langsung menutup telinganya dan menjaga jarak. Suara itu adalah teriakan si rubah perak yang bahkan bisa membunuh seorang Grandmaster. Apa-apaan itu tadi? Litra masih tidak terima dan sekali lagi menerjang Jason. Namun, suara ledakan itu berbunyi lagi. Mau tak mau Litra mundur sampai ke dalam istana. Berulang kali dia mencoba sampai 5 kali tapi masih saja gagal. Akhirnya dia hanya diam saja berdiri di pintu memandangi Jason dengan penuh waspada. Beberapa menit berlalu, kulit Jason yang keriput perlahan membaik. Dia pelan-pelan berdiri dan menarik napas panjang. Nyaris saja. Mengerahkan pohon taraf secara terburu-buru memang sangat berbahaya. Jika tadi Jason tidak berhasil menahan serangan ular besi dalam sekali percobaan, mungkin dia sudah mati akibat seluruh tenaganya diisap oleh pohon taraf. Tapi untungnya sekarang kondisi Jason sudah jauh lebih baik. Dia mengambil palu yang tergeletak di depannya. Dengan susah payah Jason mengangkat palu itu dan menyandarkannya di bahu, kemudian dia berjalan menghampiri Litra, kesempatan kamu sudah habis. Jangan terlalu cepat berbangga. Tanpa palu itu aku masih bisa membunuhmu. Dengan kondisimu seperti ini, aku yakin kamu tidak akan bisa melancarkan yang sama seperti tadi lagi. Kemungkinan aku menang adalah 100%. 100%. Hahaha, kalau begitu coba saja. Rubah perak tiba-tiba mengeluarkan suara teriakannya yang tajam itu lagi. Ark. Litra menutupi telinga dengan kedua tangannya, dan seketika itu Jason langsung melancarkan benang pemotong. Crash. Seutas benang merah darah menebas bagian selangkangan Litra. Kemudian Jason segera menyusulnya dengan pukulan di dada, membuat tulang rusuknya patah. Ark. Kemaluanku hilang. Jason, papaku adalah ketua aliansi Armory,
dia pasti akan membalas dendam. Aku juga akan membuat kemaluan kamu hilang. Aku mau kamu menderita seumur hidup. Jerit Litra bagaikan anjing gila. Litra mengira dengan membawa nama ayahnya, Jason akan ciut. Aku memotong kemaluanmu supaya kamu tahu, temanku bukanlah orang yang bisa kamu permainkan sesuka hati. Jason, tunggu saja aku kembali ke aliansi Armory, aku akan membunuhmu dengan berbagai cara. Kamu pikir kamu bisa kembali ke sana? Jadi kamu mau membunuhku? Papaku ketua aliansi. Coba saja kalau berani. Seluruh keluarga kamu yang akan mati. Kamu tidak akan berani membunuhku. Hahaha. Selama aku masih hidup, aku akan membunuhmu dan semua orang terdekatmu. Siapa bilang aku tidak berani? Kata Jason sembari menendang kepala Litra. Duak. Tulang tengkorak Litra sampai penyok, tubuhnya pun terpental jauh dan kepalanya terbentur pilar istana. Pilar yang terbuat dari beton itu hancur berkeping-keping. Seketika itu juga Litra tewas. Bersambung.